measurement atau pengukuran daya ya. Nah, pengukuran daya listrik ya itu merupakan hal yang esensial ya. Baik itu di industri ya, di bidang-bidang komersil, termasuk di dalamnya di dalam aplikasi domestik ya atau aplikasi rumah tangga ya. Jadi dimanapun listrik digunakan ya, mau skala besar seperti di industri-industri dan di bidang komersil, skala menengah ataupun sampai skala kecil ya di rumah-rumah ya untuk keperluan domestik ya, maka pengukuran listrik itu merupakan hal yang penting ya. Nah, prior estimation itu estimasi kebutuhan daya listrik ya. Dan kemudian ya proses pengukuran daya listrik itu sendiri ya. Nah, itu merupakan hal yang wajib ya atau istilahnya mandatori ya. Nah, kenapa perkiraan daya listrik itu merupakan hal yang wajib khususnya di dalam desain, operasi dan pemeliharaan ya sistem tenaga listrik ya. Nah, karena ya misalkan gini ya, kita punya ilustrasi. Nah, katakanlah ada suatu gedung ya. Nah, pertama-tama ketika kita mau masang instalasi ya, kan kita tentu harus tahu dulu ya kebutuhan daya listriknya berapa di gedung tersebut ya. Maka dari kebutuhan daya listrik itu nanti kita turunkan ukuran kabel yang digunakan berapa ya, ukuran MCB-nya berapa dan seterusnya ya. Nah, tentu ini sangat penting karena akan berhubungan dengan biaya dan juga berhubungan dengan keselamatan. Coba bayangkan ya, misalnya suatu gedung kita perkirakan kebutuhan listriknya 20.000 watt ya. Nah, ternyata ya kenyataannya ya jadi estimasi kita terlalu kecil ya. Kita perkirakan butuhnya 20.000 watt, ternyata butuh 50.000 watt ya. Nah, maka ketika dipasang instalasi tentu ya sudah tidak sesuai lagi gitu ya. Nah, ukuran kabel ya ketika dayanya 50.000 watt tentu akan lebih besar daripada 20.000 watt ya. Jadi kalau dari awal sudah diinstalasi untuk 20.000 watt ya maka tidak bisa digunakan lagi. Mungkin dipaksakan bisa ya, tapi ya mengandung risiko bahaya ya. Kabel yang harusnya dialiri ya oleh arus sekian dialiri oleh arus yang lebih besar. Tentu akan terjadi pemanasan berlebih yang berakibat ya bisa saja kebakaran dan sebagainya. Nah, jadi yang namanya estimasi daya listrik itu sangat penting ya. Nah, setelah estimasi yang penting ya, nanti realnya juga harus kita ukur ya untuk kita bandingkan. Benar nggak sih estimasi gitu ya. Nah, jadi di dalam desain itu ya, kita tidak boleh mengestimasi terlalu rendah karena berbahaya dari segi safety, dari segi keamanan. Jangan juga terlalu tinggi ya. Kebutuhannya 50.000 watt diestimasi 100.000 watt. Nah, tentu dalam hal ini dari segi keamanan tidak ada masalah, tapi dari segi investasi ya, dari segi biaya yang dikeluarkan di awal. Karena diestimasikan 100.000 watt, kabelnya yang penampangnya besar-besar ya. Alat ukurnya panel-panel ya, yang ada alat ukurnya juga kapasitasnya besar. Kemudian peralatan proteksi kapasitasnya besar. Tentu ya secara cost terlalu tinggi ya. Nah, oleh karenanya ya, knowledge atau pengetahuan kita tentang estimasi yang akurat itu bagaimana ya. Lalu bagaimana menghitung kebutuhan daya listrik ya. Dan berikutnya adalah bagaimana melakukan pengukuran daya listrik sendiri ya. Nah, itu merupakan ya concern yang utama bagi para desainer ya ketika merencanakan instalasi yang baru ya. Nah, pada perkuliahan pagi hari ini ya, nah kita akan membahas ya metode pengukuran daya yang paling banyak digunakan ya, metode pengukuran daya berdasarkan yang paling populer ya.
dan alat ukur yang digunakan apa saja, baik di dalam rangkaian DC maupun di dalam rangkaian listrik AC ya. Nah, kita lanjut saja ya dengan pengukuran ya daya listrik pada rangkaian DC ya. Daya yang dikonsumsi oleh beban ya, katakanlah beban itu kita wakili oleh resistor R ya, yang disuplai dari power supply DC atau satu daya DC ya, dengan sumber tegangan Vs adalah hasil kali antara tegangan yang melalui resistor atau melalui beban tersebut VR dan arus yang melalui beban atau IR ya. Jadi daya yang dikonsumsi beban P adalah VR kali IR ya. VR tegangan pada R ya. R itu resistor yang mewakili beban dan IR adalah arus yang melalui beban ya. Nah, jadi ya untuk melakukan pengukuran di dalam rangkaian DC ya. Nah, selain nanti ya bisa menggunakan langsung wattmeter ya. Jadi selain menggunakan wattmeter, di mana wattmeter itu bisa melakukan ya atau menunjukkan langsung berapa konsumsi daya bebannya. Karena rumus daya itu bisa dinyatakan sebagai tegangan kali arus ya. Nah, maka kita juga bisa menghitung daya ya dengan menggunakan kombinasi voltmeter dan ampermeter ya. Nah, nanti angka yang ditunjukkan voltmeter berapa, angka yang ditunjukkan ampermeter berapa ya. Dari kedua besaran itu kita bisa menghitung konsumsi dayanya. Nah, untuk mengukur daya pada rangkaian DC menggunakan kombinasi voltmeter dan ampermeter, bisa kita gunakan ya dua alternatif rangkaian pengukuran seperti pada gambar 71 ya. Nah, jadi pada gambar 71 ada gambar A dan gambar B ya. Jadi ada dua alternatif untuk pengukuran daya ya. Nah, yang bedanya ya kalau pada kasus yang pertama gambar A ya dipasang ampermeter dulu baru voltmeter ya. Sedangkan pada gambar B dipasang voltmeter dulu baru dipasang ampermeter ya. Nah, di sini akan kita asumsikan ya bahwa si voltmeter dan ampermeternya itu adalah tidak ideal ya. Jadi dia memiliki resistansi ya. Nah, tetapi kalau voltmeter dan ampermeternya ideal ya, nah maka kedua rangkaian ini akan menunjukkan angka yang sama ya. Nah, sekarang kita bahas ya khusus ya hasil pengukuran dari kedua alat ukur tersebut ya. Nah, sekarang akan kita lihat ya di buku ini atau di file yang Bapak kirim tidak dibahas ya. Di file yang Bapak kirim tidak dibahas, tapi Bapak merasa ini merupakan hal yang penting gitu ya. Jadi akan Bapak tambahkan ya. Yaitu bila ampermeter dan voltmeter ideal ya. Bila ammeter dan voltmeter ideal. Nah,
Yang namanya ammeter ideal itu R ammeternya itu 0 ya. Dan R voltmeter itu sama dengan tak terhingga ya. Nah, itu yang disebut dengan ideal ya. Jadi kalau misalnya ampermeter dan voltmeter itu ideal ya, nah maka nanti akan kita peroleh RA-nya 0 ya, RV-nya tak hingga ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau RV tak hingga ya. Nah, karena RV-nya adalah tak hingga ya. Nah, maka ini akan berakibat ya, arus yang melalui voltmeter ya, itu adalah 0 ya. Jadi kalau ya resistansi voltmeter adalah tak hingga ideal ya, maka arus yang melalui voltmeter 0 ya. Nah, kemudian ya karena R ampere meter 0 ya. Nah, maka tegangan pada ampere meter itu yang akan 0 ya. Jadi ini namanya drop tegangan pada ampere meter itu 0 ya. Nah, itu efek dari kondisi ideal ya. Jadi bila ammeter dan voltmeter itu ideal ya, sekali lagi bila ideal itu cirinya R ampere meter 0, R voltmeter tak terhingga. R voltmeter tak terhingga menyebabkan arus voltmeter 0 ya. RA0 menyebabkan drop tegangan pada ampere meter juga 0 ya. Nah, lalu apa yang terjadi pada kedua rangkaian ini ya? Nah, perhatikan rangkaian yang ada di gambar ya. Nah, pada gambar A ya, nanti daya yang dikonsumsi beban ya. Atau kita lihat dulu ya. Ini di gambar A ini. Nah, nanti ini kan IV ini 0 ya. Nah, arus pada V ini 0 ya. Karena IP 0 ya, maka IS sama dengan IR ya. Jadi IS sama dengan IR. Nah, dengan demikian ya, daya yang dikonsumsi beban ya. Daya konsumsi beban. Nah, itu kan dayanya VRIR ya. Nah, ini VRIR ya. Nah, sama dengan ya, P itu adalah VR dikalikan dengan IS ya. Karena kenapa? Karena kan di sini disebutkan ya IS-nya sama dengan IR. Nah, VR ini ya apa namanya? Angka yang ditunjukkan voltmeter ya, penunjukan voltmeter dan IS penunjukan ammeter ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua ya. Nah, gambar yang kedua ya. Nah, nanti kalau untuk gambar yang kedua ya, perhatikan di sini ya bahwa yang ditunjukkan oleh voltmeternya adalah Vs ya. Yang ditunjukkan oleh voltmeter adalah Vs ya. Nah, ini ya. Penunjukan voltmeter Vs, sedangkan penunjukan ampere meter adalah IR ya, IR. Nah, jadi nanti ya P-nya ya tetap ini VR kali IR ya, daya konsumsi beban. Nah, VR kali IR ya. Nah, yang perlu diketahui di sini ya, bahwa pada rangkaian ini ya berlaku bahwa Vs adalah VA plus VR ya, VA plus VR. Karena drop tegangan pada ampere 0 ya, maka Vs adalah 0 plus VR ya. Nah, jadi Vs-nya bisa diganti dengan VR atau Vs-nya ini sama dengan VR, yaitu penunjukan dari voltmeter ya, penunjukan voltmeter. Nah, jadi ini sama dengan Vs
kali IR ya. Nah, kalau di rangkaian kedua ya, PS itu adalah penunjukan ya. Penunjukan voltmeter ya. IR penunjukan. Ini untuk alat ukurnya ya, ammeter ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ideal akan sama ya. Jadi yaitu ya bahwa daya yang dikonsumsi beban sama dengan angka yang ditunjukkan voltmeter ya dikali angka yang ditunjukkan oleh ampere meter. Terserah mau dipasangnya ampere meter dulu atau voltmeter dulu ya. Nah, tetapi itu ya sekali lagi tolong dicatat itu berlaku kalau alat ukurnya ideal ya. Nah, berikutnya ya akan kita lihat kalau memang tidak ideal ya. Kalau alat ukurnya tidak ideal, nah apa perbedaan metode pengukuran ya yang gambar A dengan metode pengukuran yang gambar B ya. Nah, apakah hasilnya sama atau memang berbeda ya. Nah, tentu ini kita lihatnya satu persatu ya. Kita lihat gambar A dulu ya. Nah, ini kita lihat gambar A dulu. Jadi kita asumsikan ya bahwa si alat ukurnya ini tidak ideal ya. Jadi baik ampere meter maupun voltmeter itu memiliki hambatan dalam ya. Nah, kita mulainya sama ya dari daya yang dikonsumsi beban ya. Nah, daya yang dikonsumsi beban P sama dengan PR ya, PR dikali IR ya. Ya karena apa? Bebannya yaitu R ya. Tegangan pada ujung-ujung R itu PR, arus yang melalui R itu adalah IR ya. Nah, itu ya daya yang dikonsumsi beban ya. Nah, sama dengan PR dikali IR. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff ya, perhatikan ya. Sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. Ya dengan ya bahwa IR itu IS min IP ya. IR itu ya. IR sama dengan IS min IP ya. Perhatikan ya dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 IS itu nanti terbagi dua IS atau IR plus IP ya atau IR ya adalah IS min IP ya. Nah, dengan demikian ya kita bisa menuliskan P itu ya P sama dengan VR dikali ya IS min IP ya. Nah, maka ya dapatnya V adalah VRIS ya. VRIS ya. VR itu adalah angka yang menentukan voltmeter, IS yang menentukan ampere meter ya. Kurangi ya. VR IV ya.
Nah, sementara kalau kita lihat dari gambar ya, IP itu harus melalui voltmeter ya, tegangan voltmeter PR, hambatan voltmeter RP ya. Berarti ini di sini dengan ya IP-nya sendiri ya adalah PR yang dibagi ya dengan RV ya. Jadi arus yang mengalir pada voltmeter itu adalah tegangan voltmeter yaitu VR yang sama dengan tegangan beban dibagi resistansi dari voltmeter ya. Nah, sehingga ya kalau misalnya ya kita ganti si apa namanya IP-nya dengan VR per RP ya, maka kita peroleh P itu adalah VR IS min ya VR kuadrat dibagi RV ya. Jadi VR kuadrat bagi RV. Bentar ya, kita betulin dulu subscriptnya. Nah, dari sini ya VRIS itu ya tidak lain ya adalah daya yang ditunjukkan oleh alat ukur ya. Kan PR itu tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter, IS arus per meter ya. Jadi P sama dengan ya PRIS itu ya daya yang ditunjukkan alat ukur nah lalu dikurangi ya VR kuadrat bagi RP ya. Nah itu rugi daya voltmeter. Rugi daya voltmeter. Jadi yang dikoefisien beban itu adalah yang ditunjukkan alat ukur kurangi rugi daya voltmeter. Nah, di sini juga bisa kita tuliskan ya dalam bentuk kesimpulan bahwa daya yang ditunjukkan ya itu oleh alat ukur ya kita pindah ya. Nah, ini daya yang ditunjukkan oleh alat ukur ya adalah P ya. P itu daya yang dikonsumsi Bapak tulis P dulu ya plus VR kuadrat RV ya. Nah, ini ya. Daya yang ditunjukkan alat ukur itu adalah daya yang dikonsumsi beban ya ditambah dengan rugi ya. Ini daya konsumsi beban ditambah dengan rugi-rugi pada ampere meter pada voltmeter ya karena per RP ya dibagi rugi daya voltmeter. Nah itu ya, jadi ya artinya ya si alat ukurnya akan menjadi tidak akurat ya. Karena daya yang dihitung dengan rumus VRIR ya itu harusnya kan, tapi kan kenyataannya jadi VRIS min VR
kuadrat per RV ya. Jadi nanti ya ada yang menunjukkan alat ukur itu adalah daya yang konsumsi beban sebenarnya plus rugi daya voltmeter. Jadi dalam hal ini si voltmeter menyumbang dari sisi rugi daya. Nah, silakan ya sampai di sini kalau mau ada pertanyaan dulu ya. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan yang satu lagi ya, untuk gambar B ya. Kita copy dulu gambar B-nya. Nah, jadi kalau untuk gambar A udah jelas ya bahwa kalau yang berdekatan dengan bebannya ya, nempel ke bebannya adalah voltmeter, maka daya yang menunjukkan alat ukur adalah daya konsumsi beban ditambah rugi daya voltmeter. Nah, sekarang bagaimana kalau ya yang berada di dekat bebannya ya itu adalah ampermeter ya. Daya yang dikonsumsi beban ya sama ya, P adalah VRIR ya. V adalah VRIR. Nah, hanya kalau yang tadi itu ya rangkaiannya kan berbeda ya dengan yang sekarang ya. Nah, kalau tadi I-nya yang dibagi ya. Nah, sekarang karena ampere meter dengan R itu terhubung secara seri ya, kita tahu yang namanya seri itu pembagi tegangan ya. Jadi dengan ya Vs itu sama dengan VA plus VR ya. Yang berarti ya bahwa VR itu
adalah Vs min Va ya. Vs itu tegangan sumber dan dalam hal ini merupakan tegangan yang ditunjukkan oleh alat ukur ya. VA drop tegangan pada ampere meter, sedangkan VR tegangan pada beban itu sendiri ya. Tegangan pada beban adalah tegangan sumber yang ditunjukkan oleh wattmeter sudah dikurangi drop tegangan pada ampere meter ya. Nah, sehingga nanti dayanya menjadi ya Vs min VA Vs min VA dikalikan dengan IR ya. Nah, nantinya dapat ya Vs IR min VA IR ya. Nah, P sama dengan ya Vs IR ya, Vs-nya tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter, IR arus yang ditunjukkan oleh ampere meter ya. Jadi Vs IR ini adalah daya yang ditunjukkan alat ukur ya. Min VA, VA itu drop tegangan pada ampere meter. Itu bisa dinyatakan sebagai IR kali RA ya. IR kali RA nanti ya. Ini IR kali RA itu namanya VA ya. Dikalikan dengan IR. Nah, nantinya ya dapat P ya daya yang dikonsumsi beban adalah VSIR ya. VSIR ini daya yang ditunjukkan oleh alat ukur ya dikurangi IR kuadrat RA ya. Nah, IR kuadrat RA ini merupakan rugi daya ya pada ampere meter ya. Jadi P ya daya yang dikonsumsi beban sama dengan daya yang ditunjukkan ya alat ukur kurangi rugi daya ammeter. Nah, kalau dibalik ya nanti akan diperoleh bahwa ya daya yang ditunjukkan alat ukur ya. Ini kesimpulan akhir ya. Itu sama dengan ya daya yang dikonsumsi beban ya, daya konsumsi beban plus rugi daya ammeter ya. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi karena yang berada di dekat dengan beban adalah voltmeter ya, maka yang berpengaruh rugi daya dari voltmeter. Kalau sekarang kalau yang berada dekat beban adalah ammeter ya, maka yang berpengaruh adalah rugi daya dari
ammeter ya. Nah, sebetulnya ya sekali lagi secara ideal ya, kalau secara ideal harusnya daya ya pada kedua rangkaian tersebut adalah sama ya. Itu kalau secara ideal ya. Tetapi karena ini tidak ideal ya jadinya seperti itu ya. Nah, silakan ya kalau misalnya ada pertanyaan dulu ya. Nah, sebelum kita lanjut dengan yang berikutnya ya. Nah, selanjutnya ya, daya di dalam rangkaian DC juga bisa diukur dengan langsung menggunakan apa yang namanya wattmeter ya. Nah, jadi wattmeter ini ya dapat memberikan ya penunjukan langsung dari daya ya, dan tidak harus ya kita itu mengalihkan ya dua besaran hasil pembacaan dua alat ukur seperti yang tadi ya. Buat tadi kan voltmeter V ya, ampere meter I untuk dapat daya kita kalikan. Kalau di wattmeter ini bisa langsung ya. Nah, tipe wattmeter yang biasa yang paling banyak digunakan dalam pengukuran daya adalah tipe dinamometer ya. Karena kan wattmeter itu ada alat pengukuran itu ada tipe dinamometer ya. Kemudian ada tipe induksi ya. Nah, di pengukuran DC ini yang paling banyak digunakan adalah tipe dinamometer ya. Nah, alat ukur atau wattmeter tipe dinamometer itu terdiri dari ya dua kumparan tetap yang dihubungkan secara seri ya dan diposisikan secara koaksial antara keduanya. Kemudian ada lagi ya kumparan yang berputar. Jadi selain kumparan tetap atau coil tetap, fixed coil, ada juga kumparan berputar, moving coil ya. Nah, di mana kumparan berputar ini biasanya terhubung dengan jarum penunjuk ya, sehingga akan menggerak-gerakkan jarum penunjuk ya. Nah, moving coil ini diletakkan di antara ya kumparan tetap ya dan diatur sedemikian rupa ya dipasang pada pointer ya. Nah, konstruksi dari wattmeter tipe dinamometer ditunjukkan pada gambar 76 ya. Nanti kita lihat ya. Gambar 76 yaitu wattmeter tipe dinamometer ya untuk DC. Nah, dari wattmeter tersebut nantinya dapat ditunjukkan bahwa torsi yang dihasilkan di dalam dinamometer sebanding dengan hasil kali ya arus yang mengalir melalui fixed coil dengan tegangan ya yang melalui moving coil ya. Nah, fixed coil atau kumparan tetap ya secara umum akan kita sebut sebagai kumparan arus ya. Yaitu apa yang membawa arus beban menuju ke alat ukur tadi ya, sedangkan moving coil biasanya direferensikan sebagai kumparan tegangan ya, yang membawa arus yang sebanding dengan tegangan tersebut ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan dengan R ya, maka akan kita peroleh hasil dayanya ya. Nah, sebagai konsekuensinya ya defleksi dari moving coil ya itu sebanding atau proporsional dengan konsumsi daya dari beban ya. Nah, jadi dalam hal ini ya kita bisa langsung menggunakan
alat ukur wattmeter tipe dinamometer. Nah, ini gambar 76 ya. Konstruksi dasar ya wattmeter tipe dinamometer ya. Dia ada terminal A, terminal B, ada fixed coil 1, fixed coil 2 dan ada moving coil. Moving coil terhubung dengan jarum penunjuk. Nah, berikutnya ya kita lihat juga ya gambar 77 yaitu bagaimana ya koneksi wattmeter tidak tipe dinamometer untuk pengukuran pada rangkaian DC ya. Kalau ini ya konstruksi dasar ya. Nah, yang berikutnya adalah koneksinya ya, terbelah juga diagram pengawatannya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Untuk koneksi wattmeter tipe dinamometer untuk pengukuran daya pada rangkaian DC ya. Nah, silakan dilihat-lihat dulu ya. Sebelum kita masuk ke rangkaian AC, barangkali ada yang mau ditanyakan atau divalidasi atau diklarifikasi ya. Silakan. Nah, baiklah ya, sekarang ya, jadi untuk pengukuran daya pada rangkaian DC sudah cukup hanya itu ya. Jadi mengukur daya pada rangkaian DC bisa menggunakan wattmeter langsung, bisa juga menggunakan kombinasi voltmeter dan ampermeter ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya pengukuran daya di dalam rangkaian AC ya. Sebelumnya kita lihat dulu konsep ya daya pada rangkaian AC ya. Nah, di dalam rangkaian arus bolak-balik ya, daya sesaat berubah secara terus-menerus ya. Karena ya atau menyesuaikan
dengan perubahan yang terus-menerus dari tegangan dan arus ya pada setiap siklus atau pada setiap periode ya. Nah, dalam kasus seperti ini ya, daya pada waktu tertentu T ya diberikan oleh persamaan ya PT sama dengan ya P fungsi T ya. Daya fungsi waktu adalah tegangan fungsi waktu kali arus fungsi waktu ya. Jadi PT adalah daya fungsi waktu disebut daya sesaat, VT tegangan sesaat, dan IT arus sesaat ya. Jadi jika ya baik tegangan maupun arus keduanya diasumsikan sinusoidal ya, di mana ya kita anggap saja arusnya adalah lagging terhadap tegangan dengan sudut fase V ya, maka bisa dituliskan tegangan sesaat Vt adalah V maksimum sinus omega T dan arus sesaat agar dianggap lagging It adalah I maksimum sinus omega T min V ya, di mana Vm adalah tegangan puncak atau tegangan maksimum, sedangkan IM arus puncak atau arus maksimum, dan omega adalah frekuensi anguler atau frekuensi sudut ya. Nah, sehingga ya kalau ya tadi ya kita anggap bahwa daya fungsi waktu adalah tegangan fungsi waktu kali arus fungsi waktu ya. Nah, lalu ya si tegangannya itu bisa dinyatakan dengan Vm sinus omega T ya. Lalu arusnya Im sin omega T min V ya. Nah, maka daya tersebut bisa kita tuliskan ya. Langsung saja Bapak ambil dari sumbernya ya biar cepat ya. Maka PT adalah ya sekali lagi Vm sin omega T kali Im sin omega T min V ya. Nah, di sini ya ada sinus kali sinus ya. Nah, di sini berlaku identitas trigonometri ya. Nah, jadi berlaku identitas trigonometri ya. Yaitu bahwa di sini adalah dua sin ya. Dua sin itu ya, itu adalah cos kurangi cos ya. Jadi di matematik itu ya berlaku ada identitas trigonometri ya, bahwa kalau bentuknya sin kita arahkan menjadi dua sin ya. Nah, lalu dia menjadi cos min cos ya. Jadi cos min cos itu dua sin ya. Jadi kita menggunakan itu ya, menggunakan kalau tidak salah ya di matematik itu bahwa cos A min cos B sama dengan ya dua sin ya setengah A plus B sin setengah A min B ya. Ada minusnya ya, ini ada minusnya min 2 sin ya. Nah, sehingga bentuk ini ya bisa kita nyatakan sebagai VT adalah Vm IM per 2 ya. Jadi kenapa ada per 2? Karena asalnya ada 2 sin ya. Nah, lalu ya setelah itu ya kita akan menggunakan ya prinsip daya rata-rata ya. Jadi kita gunakan ya apa namanya? Definisi daya rata-rata ya. Ini nilai daya rata-rata selama satu periode penuh bisa dinyatakan dengan rumus ya. P adalah 1/2 T integral 0 sampai 2T dt dt ya. Nah, yang hasil akhirnya ya. Nah, di sini Bapak tuliskan hasil akhirnya saja ya. Nah, hasil akhirnya itu ternyata memiliki bentuk seperti ini ya. Nah, jadi dayanya adalah ya VI cos V ya, di mana V adalah tegangan RMS ya.
I itu adalah arus RMS ya. Jadi di mana tegangan RMS itu adalah tegangan maksimum bagi akar 2 ya. Kita tulis segini saja nih. Nah, ini jelas ya dari sini bahwa V itu ya nah yang disebut V di sini ya. V di sini adalah yang kita kenal sebagai V efektif ya atau VRMS ya. Yaitu V maksimum bagi akar 2 ya. Nah, sedangkan I ya sama ya. I efektif. Nah, atau IRMS nama lainnya yaitu I maksimum dibagi akar 2 ya. Nah, itu adalah daya pada rangkaian AC ya. Jadi kalau pada rangkaian DC cukup V kali I gitu dayanya, V kali I. Kalau di sini V kali I kali cos pi, di mana V dan I-nya harus merupakan nilai tegangan dan arus RMS atau efektif. Nah, kemudian ya kita juga di sini ya selain mendapatkan ya bahwa daya pada rangkaian arus bolak-balik itu adalah VI cos pi ya. Kita juga mendapatkan ya bahwa perhatikan di sini ya mengenai konsep rata-rata ya. Nah, mengenai konsep rata-rata ya. Kalau untuk tegangan ya, tegangan sinusoidal ya selama satu periode kita lihat. Nah, ini setengah periode, kita lanjutkan ke sini satu periode. Nah, kalau tegangan ya sinusoida rata-ratanya 0 ya. Ini rata-ratanya 0 nih. Karena yang atasnya plus, yang bawahnya minus ya. Rata-rata 0 ya. Nah, demikian juga untuk arus ya. Arus misalnya ini nih. Nah, arus pun ya rata-ratanya dalam satu periode itu 0. Tetapi kalau daya tidak 0 ya. Makanya barusan itu ya dengan menggunakan konsep nilai rata-rata ya diperoleh daya itu V kali I kali cos pi. Ini nih daya satu periode. Ini yang hijau di bawah ini minus. Nah, ini untuk daya yang atasnya plus banget nih. Maka akan terjadi kelebihan ya. Nah, akan terjadi kelebihan ya. Karena terjadi kelebihan ya, jadi P rata-rata 0 ya. PI rata-rata 0, tapi daya rata-rata itu tidak 0 ya. Maka tadi dapatlah ya bahwa daya rata-rata ya pada rangkaian listrik bolak-balik itu ya V kali I kali cos pi. Ingat ya V-nya harus tegangan fase ya. I-nya juga harus fase. Nah, itu ya mengenai konsep ya daya pada rangkaian arus bolak-balik ya. Jadi itu asal muasal kenapa kita mendapatkan rumus V kali I kali cos phi ya. Nah, itu ya sementara setelah ini ya akan kita lanjut dengan ya alat ukur tadi yang namanya alat ukur wattmeter tapi tipe dinamometer ya. Nah, silakan diamati dulu ya sebentar Bapak ke belakang dulu ya.
Nah, baiklah ya, kita lihat yang berikutnya ya. Nah, kalau untuk tegangan AC ini ya, untuk listrik AC ya. Jadi metode mengukur dayanya tidak menggunakan voltmeter dan ampermeter ya, karena kan tidak cukup ya. Kita butuhnya VI kali cos V ya. Maka langsung digunakan yang namanya wattmeter ya. Nah, wattmeter yang digunakan ya untuk pengukuran daya listrik AC. Nah, itu ada dua jenis, yaitu wattmeter tipe elektrodinamik dan wattmeter tipe induksi ya. Nah, wattmeter tipe elektrodinamik ini pernah dibahas di pertemuan-pertemuan awal ya. Ketika kita membahas tentang meter analog ya. Pertama ya, diagram skematik ya dari fitur-fitur konstruksi dasar. Wattmeter tipe elektrodinamometer itu ditunjukkan pada gambar 79 ya. Nah, perhatikan gambar 79 ya. Ada CC itu current coil ya. CC itu adalah current coil ya. Kumparan arus ya. Nah, kumparan arus ini ya, ini kumparan arus ya. Nah, merupakan fixed coil ini ya. Jadi merupakan kumparan tetap ya. Nah, ini menghasilkan medan magnet ya. Menghasilkan medan magnet ya. Nah, nanti si medan magnet ini ya akan dirasakan oleh potensial coil ya atau oleh voltage coil ya. Ada juga yang menyebutnya pressure coil ya, sehingga timbul gaya. Gaya menimbulkan torsi, akibatnya ya si pointer nanti akan bergerak ya. Nah, jadi kalau CC ini ya current coil kumparan arus ya. Ini kumparan arus ya. Fixed coil ya. Kan tadi disebutkan ada fixed coil, ada moving coil ya. Nah, yang moving coil ini adalah PC ya. PC ini potensial coil ya. Ada juga yang menyebutnya pressure coil ya. Coil ya. Ada juga yang menyebutnya voltage coil ya. Nah, di mana tegangannya atau voltage-nya sebanding dengan arus yang mengalir ya. Nah, kemudian ya supaya arus yang mengalir pada voltage coil ini tidak besar ya, dia juga dipasang seri dengan suatu tahanan atau suatu resistansi yang nilainya tinggi ini ya. Jadi dipasang R ya, tapi bukan RP itu ya. R ya, kalau RP lain lagi. Jadi RP itu hambatan dari voltmeter sendiri ya. Nah, kalau ya untuk konstruksi bagian dalamnya ya. Nah, itu bisa dilihat di gambar sebelah ya. Nah, ini ya bagian internalnya ya. Konstruksi internalnya itu seperti itu ya, di mana yang satu itu fixed coil ya. Yang dikasih nomor 1 itu namanya fixed coil ya. Dan untuk yang nomor 2 namanya adalah potensial coil ya. Nah, ini ya.
Nah, jadi ini ya. Nah, sekarang akan kita bahas masing-masing ya. Jadi, tapi inti-intinya ya, jadi kalau yang lebih detailnya bisa dibaca sendiri ya, karena ini banyak gitu ya. Jadi untuk detailnya, tolong nanti dibaca sendiri di apa namanya, di file yang sudah Bapak kirimkan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ya pembahasan berikutnya. Ya, sekali lagi kita lihat ya, ini diagram skematik wattmeter tipe elektrodinamometer ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan masing-masing komponen. Ya, pertama ini fixed coil ya. Nah, fixed coil ini ya terdiri dari dua buah coil ya. Nah, yang dihubungkan seperti pada gambar ya, dihubungkan seperti gambar yang dikasih simbol CC ya. CC ini current coil ya. Nah, fixed coil ya, nama lainnya adalah field coil ya. Nah, disebut field coil ini ya karena dia menghasilkan medan magnet ya. Nah, jadi disebut field coil karena fungsinya untuk menghasilkan medan magnet tadi ya. Nah, dihubungkan seri ya, jadi arusnya akan sama ya. Jadi arus pada fixed coil yang ini ya, ini arus ini dengan arus yang ini sama ya. Jadi I ini dengan I yang ini sama ya. Nah, nanti ya dia akan menghasilkan medan magnet utama ya. Jadi the main magnetic field is produced by this fixed coil ya. Nah, coil ini atau kumparan ini terbagi ke dalam dua bagian ya untuk menghasilkan medan magnet yang seragam ya di dekat pusat dan memungkinkan ya penempatan. Jadi kenapa ada satu di kiri satu kanan supaya di tengah-tengahnya bisa ditempatkan ya poros ya yang merupakan bagian yang berputar ya. Nah, itu untuk fixed coil ya. Kemudian penjelasan berikutnya ya terkait fixed coil ini ya, bahwa fixed coil ini ya biasanya dililit ya dari kawat yang berukuran tebal yang membawa arus utama ya. Jadi arus utama yang melewat wattmeter itu melalui fixed coil ini ya. Nah, belitan dari fixed coil ini ya biasanya dibuat dari konduktor tipe stranded ya. Nah, kemudian diisolasi satu dengan lain ya. Dan seterusnya ya, itu sih detailnya ya. Jadi untuk detailnya seperti yang Bapak tadi sampaikan, silakan dibaca sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua moving coil ya. Nah, moving coil ini ya dihubungkan dengan beban ya. Jadi moving coil itu yang Bapak beri warna biru ya. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, dia terhubung dengan beban ya.
Nah, jadi mopping coil ya dihubungkan dengan beban yang membawa arus yang sebanding dengan tegangan ya. Nah, karena si mopping coil ini membawa arus yang sebanding dengan tegangan, maka disebut voltage coil atau pressure coil ya, atau potential coil ya, atau secara sederhananya disingkat PC ya. PC itu ya pressure coil dari wattmeter. Nah, mopping coil ini seluruhnya ya ditempatkan ya, diikat gitu ya pada sepasang kumparan tetap ya. Nah, lalu suatu ya resistansi non induktif yang tinggi ya, yang dikasih warna hitam itu ya dihubungkan secara seri ya. Nah, yang ini ya. Nah, dihubungkan secara seri untuk menjaga agar arus yang melalui coil itu nilainya kecil ya. Dan juga untuk menjamin bahwa arus ya yang dihasilkan oleh kumparan tegangan ini ya tetap berada pada nilai tertentu ya di mana tegangan dan arus sepase ya. Makanya non induktif resistansinya ya. Jadi resistansinya ini non induktif ya supaya tegangan dan arus sepase ya. Nah, biasanya dibuat dari fine wires ya, jadi kawat yang halus ya dan seterusnya yaitu silakan ini sendiri ya. Nah, kemudian ya selain mopping coil tadi fixed coil juga ada movement and restoring system ya. Nah, sistem pergerakan yaitu yang memungkinkan terjadinya torsi ya dan juga restoring system ya. Ya supaya dia bisa balik lagi yaitu menggunakan sistem pegas ya. Nah, kemudian berikutnya ya selain movement and restoring system ya, juga ada damping system ya. Ini redaman ya. Nah, ini berhubungan dengan gerak jarum penunjuk ya. Jadi jarum penunjuk ya supaya cepat mencapai kondisi stabil, maka yang berpengaruh adalah sistem redaman ya. Jadi kalau misalnya sebelum mencapai stabil si jarumnya itu masih goyang-goyang kiri kanan kiri kanan kiri kanan ya, maka berarti sistem redamannya kurang bagus ya. Nah, dan kemudian yang terakhir ya, ini ada yang namanya shielding system ya, atau sistem perisai ya. Nah, sistem perisai ini yang merupakan proteksi ya terhadap bagian dalam dari wattmeter tipe dinamometer ya. Nah, jadi di sini shielding system ya. Jadi tujuannya melindungi bagian dalam baik terhadap medan magnet eksternal ya maupun terhadap hal-hal lain yang bisa mengganggu kinerja dari wattmeter tersebut ya. Nah, berikutnya adalah prinsip kerja wattmeter tipe elektrodinamometer ya. Secara ringkas ya nanti ya kan ada arus, ada tegangan, kemudian daya ya. Nah, nanti intinya ya di kasus ini itu intinya adalah
ada yang namanya torsi defleksi ya. Nah, intinya adalah torsi defleksi ya. Torsi yang menyebabkan jarum penunjuk menyimpang, itu namanya torsi defleksi ya. Nah, di sini Bapak tidak membahas ya bagaimana torsi defleksi itu diturunkan ya, ini rumus dasarnya ya untuk memperoleh torsi defleksi ya. Nah, sehingga nanti ya diperoleh rumus seperti ini ya. Nah, ini rumus untuk torsi defleksi ya. Ya, torsi defleksinya bisa dinyatakan sebagai P equals P, ya P equals P itu kan daya ya, dibagi RP kali dm per d theta. Nah, nanti pada saat menyimpang, misalnya jarum menyimpang ke kanan, karena ada torsi defleksi, nah itu akan dikontrol oleh namanya torsi kontrol yang dihasilkan oleh pegas ya. Jadi nanti ya, ini torsi defleksi itu ya karena adanya arus dan tegangan. Nah, ini ada torsi kontrol ya. Itu dihasilkan oleh sistem dari alat ukur tersebut ya, yaitu berupa pegas biasanya ya. Nah, kalau torsi kontrol ya rumusnya standar ya, bahwa suatu konstanta ya dikalikan dengan simpangan ya. Nah, nanti ya pada kondisi seimbang ya, pada kondisi seimbang atau pada kondisi steady state ya. Nah, pada kondisi seimbang nanti torsi kontrol ini sama dengan torsi defleksi ya. Nah, kalau torsi kontrol ini sama dengan torsi defleksi ya, nah maka nanti akan diperoleh persamaan tadi torsi kontrol itu K kali theta sama dengan torsi defleksi ya, yaitu V equals P per RP dm per d theta. Nah, maka diperolehlah nanti yang namanya theta ya, sudut ya, sudut apa? Sudut penyimpangan pointer ya. Nah, ini ya. Nah, dari persamaan terakhir ini ya, ini yang penting ya dari prinsip kerja suatu wattmeter ya. Nah, yang namanya theta itu simpangan ya, kan menyimpang ke kanan sudut tertentu itu K1 ya, dm per d theta kali P. Nah, ini yang penting ini ya, bahwa theta itu sebanding dengan P ya. Nah, maka ya kalau sudut simpangan sebanding dengan daya ya berarti kan semakin besar simpangan dayanya juga semakin besar ya. Dan ini juga akan menyebabkan ya skalanya seragam ya. Jadi skala dari alat ukur itu akan menjadi seragam ya. Nah, itu untuk prinsip kerja ya dari wattmeter tipe elektrodinamometer ya. Nah, karena tadi ya persamaan theta itu menunjukkan seragam ya, skalanya seragam ya tadi tetanya. Nah, ini sesuai dengan persamaan yang terakhir yang ada di kanan bawah. Maka kita bisa memperoleh grafik ya yang menghubungkan theta dengan ya defleksi ya. Di sini dengan yang namanya induktansi bersama ya. Nah, variasi induktansi bersama dengan
theta ya. Jadi yang sumbu vertikalnya ini induktansi bersama atau M ya. Dan ini adalah theta. Nah, ini menunjukkan ya bahwa M dengan theta itu berbanding lurus nih. Nah, ini lurus ya. Nah, sehingga ya dm per d theta ya itu adalah konstan ya. Jadi P sebanding dengan theta ya, maka dm per d theta itu konstan. Nah, maka ya penyimpangan ya dari misalnya sudut 40 sampai 50 ya. Nah, itu akan linear atau akan seragam ya. Nah, yang berikutnya ya, atau mungkin kalau untuk kuliah hari ini yang terakhir ya. Jadi nanti sisanya ya, khususnya ya wattmeter tipe induksi, sepertinya baru bisa kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nanti sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, error di dalam wattmeter tipe elektrodinamometer ya. Nah, yang pertama adalah error karena induktansi diri pressure coil ya. Nah, jadi error karena induktansi diri pressure coil. Harusnya yang namanya pressure coil itu resistif murni ya. Harusnya resistif murni, tapi kan tidak mungkin ya mendapatkan coil yang resistif murni. Nah, sehingga ya muncul yang namanya induktansi diri dari coil ini. Dan itu bisa menyebabkan yang namanya error ya. Nah, biasanya ya terkait dengan error oleh besaran ini ya, maka muncul ya persamaan seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada perbandingan antara true power indication ya indikasi daya yang sebenarnya terhadap ya pembacaan aktual dari wattmeter ya. Nah, itu ada perbedaan ya. Jadi ada true power indication dengan actual wattmeter reading itu terjadi perbedaan. Perbedaannya disebut error ya. Maka harus ada yang namanya faktor koreksi ya supaya ya ini kan berarti ya perbandingannya hasilnya ini gitu ya. Jadi ini perbandingan true power ini ya sama dengan ini gitu ya. Nah, maka dikenalah ya faktor koreksi ya untuk pengaruh dari error ini. Sehingga diperolehlah persamaan yang terakhir ya bahwa indikasi daya sebenarnya adalah faktor koreksi kali ya pembacaan aktual dari wattmeter. Nah, kemudian ya tadi ya barusan tuh ya dibahas atau disebutkan bahwa adanya induktansi diri ya pada pressure coil bisa menimbulkan gangguan dalam pembacaan ya, gangguan dalam pengukuran ya. Oleh karena itu ya untuk mengatasinya salah satunya sering digunakan apa yang namanya kompensasi untuk induktansi pressure coil ya. Nah, jadi untuk mengatasinya ini ada alat seperti ini. Nah, jadi ya tadi ya nomor 1 ada error karena induktansi ya, maka dikompensasilah oleh kapasitansi ya. Jadi ada pengkompensasi ya. Nah, ini kompensasinya ya namanya compensation for pressure coil ya.
Nah, kemudian yang berikutnya ya, error berikutnya pada wattmeter tipe elektrodinamometer ini adalah nomor 1 tadi ya, error karena pressure oil inductance ya, sekarang karena pressure oil kapasitansi ya. Jadi karena kapasitansi ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah error karena adanya koneksi ya. Nah, atau join, apalagi kalau kita menggunakan rangkaian Thevenin ya. Kalau kita menggunakan rangkaian Thevenin ya, nah koneksi yang salah bisa menyebabkan ya rangkaian ekuivalennya juga jadi salah ya. Jadi ada error yang diakibatkan oleh koneksi ya. Nah, untuk error karena koneksi ini akan menyebabkan ya bahwa pembacaan wattmeter alat konsumsi beban ya ditambah rugi di dalam potensial ya, current ya. Nah, kemudian ada juga ya rugi di dalam, ini tergantung koneksinya ya, current coil ya atau potensial coil ya. Nah, ini tergantung rangkaiannya ya. Nah, kemudian ya karena dalam sistem kontrol ya, ada yang menggunakan sistem pakai eddy current ya, mau tidak mau ada rugi eddy current ya atau rugi arus pusat. Nah, kemudian medan magnet ya. Kemudian adanya gerak ya. Jadi adanya gerak dari sistem ya. Dan terakhir adalah error karena perubahan temperatur. Nah, itu error-error ya yang biasa terjadi pada wattmeter tipe elektrodinamometer ya. Nah, di sini ya juga ada di file yang sudah Bapak kirim tadi pagi juga ada latihan-latihan soalnya ya. Silakan dipelajari latihan soalnya ya, dimulai dari yang sederhana supaya bisa lebih memahami ya prinsip dari alat ukur daya tersebut ya. Nah, sepertinya ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini akan kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi sampai tadi pembahasan pengukuran daya pada rangkaian DC, lalu pengukuran pada daya pada rangkaian AC, tetapi baru sampai wattmeter tipe elektrodinamometer ya. Nah, sedangkan tipe induksi insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, sekalian membahas pengukuran energi ya. Jadi untuk minggu depan menamatkan pengukuran daya sekaligus masuk ke pengukuran energi ya. Nah, itu saja ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini ya. Bapak ucapkan ya terima kasih atas perhatian ya atau atensi dan partisipasinya ya. Kemudian ya khusus untuk Ibu Maria juga terima kasih ya sudah standby ya. Nah, intinya ya untuk semua ya, semoga ya selalu dinaungi kesehatan ya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, meskipun ya udah kita berbulan-bulan kena pandemi ya, Bapak tetap ya akan mengingatkan ya supaya
ya tetap menjaga protokol kesehatan.